Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Angelina Febriani Madesen dengan NIM F551236084. Saya sungguh berterima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil dari penyusunan metode penelitian yang telah saya susun. Untuk judulnya sendiri, saya mengangkat judul Perancangan dan Implementasi Sistem Navigasi Jalur Evakuasi Multi Bencana berbasis Android menggunakan augmented reality dan algoritma optimasi jalur. Untuk latar belakang sendiri, seperti yang kita ketahui, negara kita yang tercinta ini, yaitu Indonesia, merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi. Contoh bencana yang pernah kita alami atau pernah kita rasakan seperti gempa, tsunami, dan juga banjir. Namun, sistem evakuasi yang ada saat ini masih sangat bersifat konvensional. Seperti yang biasanya kita lihat di jalanan, di gedung-gedung, biasanya ada papan rambu atau papan jalur evakuasi, ataupun papan titik kumpul di lokasi aman, seperti yang saya paparkan di slide berikut ini. Kemudian, untuk rumusan masalahnya sendiri, di sini saya ambil ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem navigasi jalur evakuasi multi bencana berbasis Android yang dapat menampilkan zona rawan dan titik aman secara informatif. Dan yang kedua, bagaimana sih kita dapat mengimplementasikan algoritma optimasi jalur seperti Alstar untuk menentukan rute evakuasi yang paling efektif dan efisien untuk menuju ke lokasi aman. Yang ketiga, bagaimana sih kita mengimplementasikan teknologi augmented reality atau AR dalam aplikasi untuk memvisualisasikan arah evakuasi secara real time ke titik aman atau ke titik lokasi aman. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu bagaimana kita dapat meningkatkan efektivitas sistem yang dikembangkan dalam membantu pengguna atau masyarakat untuk memahami jalur evakuasi dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional seperti peta statis yang saya sebutkan sebelumnya dan juga papan petunjuk evakuasi. Lalu untuk tujuan penelitian saya sendiri, yang pertama saya bertujuan untuk merancang arsitektur sistem navigasi jalur evakuasi multi bencana berbasis Android. Kemudian yang kedua, saya bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma Alstar sebagai metode optimasi dalam menentukan jalur evakuasi terpendek dan tercepat. Dan yang ketiga, saya bertujuan mengintegrasikan teknologi augmented reality sebagai media visualisasi arah evakuasi yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Dan yang keempat, saya bertujuan untuk melakukan pengujian dan juga evaluasi sistem untuk mengukur kinerja dan juga meningkatkan kegunaannya bagi pengguna ataupun masyarakat luas. Khususnya untuk lokasinya sendiri, saya menggunakan lokasi Kota Palu. Kemudian kita masuk kepada konsep utama. Di sini konsep utama saya, pertama saya menggunakan algoritma Alstar sebagai algoritma utama saya, dan yang kedua saya menggunakan GIS, dan yang ketiga saya menggunakan augmented reality, dan yang terakhir saya menggunakan Android sebagai visualisasi dari aplikasi yang saya bangun. Jadi di penelitian ini itu saya menggunakan 4 konsep utama ini untuk mencari jalur optimal dan juga untuk memvisualisasikan navigasi dan Android sebagai platform yang implementasi. Sebagai implementasi aplikasi evakuasi navigasi bencana ini. Kemudian untuk algoritma Alstar sendiri, di sini saya
paparkan. Untuk fungsi utamanya di sini, algoritma All-Star ini dapat kita lihat, eee, merupakan algoritma yang mencari jalur dengan menggabungkan 2 komponen utama, yaitu jarak atau G, dan N itu adalah, nilainya, dan ditambah dengan, estimasi jarak tujuannya, atau di sini saya, dapat informasikan dengan H. Saya dapat, visualisasikan dengan variabel H. Nah, jadi nanti output-nya itu jalur optimalnya. Kemudian untuk cara kerja sistemnya sendiri, mmm, karena di sini saya menggunakan algoritma All-Star, jadi, dia bertujuan untuk mencari, rute terpendek ya. Jadi yang pertama dapat kita lihat di sini saya merancang sistem ini agar bekerja, yang pertama dia bakal menginput lokasi user-nya terlebih dahulu atau GPS yang ada di HP user-nya terlebih dahulu. Nah, lalu dia bakal mengambil nih data GIS yang, saya ambil menggunakan API BMKG. Dan yang ketiga saya menggunakan algoritma All-Star untuk menghitung jarak jalur dan juga menghitung jarak dari GPS masyarakat atau person salah satunya ke tujuan titik aman. Kemudian yang terakhir itu proses untuk menampilkan peta di handphone dan juga memvisualisasikan AR-nya. Nanti itu bakal menggunakan, kamera belakang, dan itu ketika sudah terdeteksi nih, kan tadi mengambil data dari GIS dan sudah terdeteksi bahwasanya ada bencana alam di kota itu dan di titik itu pun, aplikasinya akan otomatis memvisualisasikan, tampilan peta dan juga membuka visualisasi AR menggunakan kamera belakang. Nah, untuk arsitekturnya sendiri di sini saya, menggunakan, Android dan GPS, GIS data, dan juga Allstars Engine sebagai algoritmanya, dan juga AR module untuk, visualisasi kamera dan juga objek. Di situ objeknya nanti saya menggunakan panah untuk arahkan pengguna ke arah yang aman dan juga jalur yang terpendek yang terdeteksi oleh A-Star Engine-nya. Dan untuk arsitektur sistem ini terdiri dari uh, kelima kelima poin ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah tools dan teknologi utama. Di sini saya menggunakan Kotlin, yaitu Android native, bahasa pemrograman dari Android itu sendiri. Dan saya untuk editornya menggunakan Android Studio. Untuk database-nya sendiri saya menggunakan Firebase. Untuk mendetection maps-nya saya menggunakan Google Maps SDK, dan saya juga menggunakan AirCore untuk augmented reality-nya. Kemudian untuk GIS datanya saya menggunakan OpenStreetMap, dan untuk API data bencananya saya menggunakan BMKG. Jadi untuk membangun sistem ini, saya menggunakan pendekatan Android native dengan bahasa Kotlin, karena kenapa saya menggunakan itu? Karena Kotlin itu lebih stabil dan juga optimal untuk performa yang jangka panjang. Karena gempa ini tidak selalu terjadi setiap hari, tapi terkadang setahun sekali, terkadang 5 tahun sekali. Jadi bagaimana caranya agar aplikasi yang saya bangun ini tetap stabil dan optimal untuk jangka yang panjang. Kemudian untuk backend-nya sendiri, saya menyimpan data yang menggunakan Firebase karena mendukung real-time database dan juga mudah diintegrasikan dengan Android, dan itu hal yang saya butuhkan untuk membangun aplikasi navigasi bencana ini. Dan untuk pemetaannya sendiri saya menggunakan Google Maps SDK yang dikombinasikan dengan data OpenStreetMap sebagai sumber data spasialnya. Dan selain itu juga untuk fitur augmented reality-nya sendiri saya menggunakan AR Core agar navigasinya itu bisa ditampilkan secara langsung di dunia nyata.
Dan untuk data kebencananya sendiri, sistem yang saya bangun ini memanfaatkan API dan juga BMKG sebagai sumber informasi bencananya. Kemudian selanjutnya hasil dan analisis. Jadi pada tahap hasil dan analisis ini, sistem yang saya bangun itu berhasil menghasilkan jalur evakuasi yang tidak hanya optimal dan dari sisi jarak itu tetap mempertimbangkan faktor risiko bencananya. Kemudian secara teknis algoritma Alstar ini memproses data jaringan atau jaringan jalan dari GIS. Kemudian nanti di setiap ruas jalan akan diberikan bobot. Nah, itulah yang akan membedakan dengan penelitian lain, karena bobot inilah yang akan tidak hanya berupa jarak, tetapi sudah dikombinasikan dengan tingkat resiko bencana yang diperoleh dari data kebencanaan yang saya gunakan, yaitu BMKG. Kemudian, untuk gap-nya sendiri di sini saya menyatakan berdasarkan analisis penelitian sebelumnya, masih sangat banyak terlihat adanya gap di mana teknologi seperti GIS, algoritma Alstar, dan juga augmented reality itu umumnya digunakan secara terpisah dan belum ada yang menggabungkan jadi satu kesatuan aplikasi yang utuh dan efisien untuk dimanfaatkan bagi masyarakat khususnya di bidang bencana. Kemudian selain itu, sebagian besar penelitian itu hanya berfokus atau masih berfokus pada pencarian jalur terpendek tanpa mempertimbangkan faktor resiko bencana yang ada. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, melalui penelitian ini, saya mengintegrasikan ketiga komponen tersebut ke dalam satu sistem navigasi evakuasi berbasis Android dengan pendekatan optimasi jalur yang mempertimbangkan risiko bencana, dan hasilnya nanti sistem mampu memberikan jalur evakuasi yang tidak hanya optimasi, tetapi juga lebih aman dan mudah dipahami oleh pengguna dan masyarakat luas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk presentasi saat ini. Saya serahkan kepada Ibu Bapak dosen yang ingin bertanya. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Angel untuk presentasinya, sudah sangat bagus ya. Eh, di sini saya mau bertanya, saya lihat ya sistem kamu ini cukup menarik karena menggabungkan GIS, algoritma star dan augmented reality. Tapi kalau kita bicara soal kondisi bencana di lapangan, itu kan sangat dinamis. Jalannya bisa tiba-tiba tertutup, atau mungkin ada reruntuhan, atau bahkan jalurnya berubah total gitu. Nah, bagaimana kamu bisa memastikan ya bahwa jalur yang dihasilkan sistem kamu ini tetap relevan dan bisa diandalkan dalam kondisi seperti itu? Silakan. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dalam konteks bencana, dinamika kondisi lapangan memang menjadi tantangan tersendiri dan tantangan utama yang dimana tidak dapat dan tidak sepenuhnya kita dapat prediksi. Dan di sistem yang saya bangun ini itu, saya tidak mencoba untuk membangun sistem yang selalu benar, tetapi dalam kondisi yang real time. Jadi fokus secara real time untuk informasi bencana dan sehingga pengguna atau masyarakat dapat mengevakuasi dengan tepat waktu, mengevakuasi dirinya sendiri dengan tepat waktu. Karena itu di sistem ini membutuhkan integrasi data langsung dari lapangan yang cukup kompleks seperti BMKG, dan sebaliknya saya juga memposisikan sistem ini sebagai decision support system yang memberikan jalur terbaik berdasarkan data yang sudah tersedia. Dan untuk logika kerjanya sendiri, seperti algoritma asalnya itu akan tetap bekerja mencari jalur dengan nilai total yang terkecil, namun saya memodifikasinya dengan bobot, dengan kata bobot yang telah saya jelaskan sebelumnya, dari
setiap jalurnya itu kan ada bobotnya tuh. Nanti algoritma Alstar bakal uh, mencari bobot terkecil dari setiap jalur ruas jalan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian biasanya bobotnya itu hanya berupa jarak dan juga di setiap sistem ini nanti saya bakal tambahkan parameter risiko bencana. Kemudian untuk contohnya sendiri, jika nanti suatu jalan berada di zona rawan tinggi, nanti bobotnya itu diperbesar. Kemudian kalau misalnya jalannya itu relatif aman nih, atau si pengguna ini GPS-nya mendetection bahwasannya dia masih ada di jalan yang aman, nah nanti bobot yang dideteksi sama algoritma All-Star itu bakal diperkecil. Nah, jadi sehingga All-Star ini itu tetap mencari secara otomatis dan bakal menghindari jalur yang beresiko. Dan meskipun secara jaraknya lebih dekat, tapi dia bakal cari jarak yang lebih aman. Walaupun itu sedikit lebih jauh, seperti itu. Itu sih jawaban saya. Oke, Terima baik, kasih. terima kasih. Mungkin bisa answer yang lain, silakan. Baik, Angel. Terima kasih untuk pemaparannya. Di sini saya ingin bertanya. Nah, AR kan biasanya itu digunakan di lingkungan indoor ya, yang lebih terkontrol. Nah, sementara kamu itu gunakan di outdoor, yang kondisi pencahayaannya itu biasanya kan berubah-ubah. Terus trackingnya juga tidak stabil. Nah, menurut kamu, Angel, seberapa akurat dan benar-benar terpakai AR yang kamu gunakan ini? Baik, terima kasih Ibu. Saya mohon izin untuk menjawab. Jadi memang benar dalam kondisi panik itu pengguna itu bakal cenderung membutuhkan informasi yang cepat dan juga mudah ya. Entah itu mudah dipahami dan mudah dilihat gitu. Tanpa harus berpikir kompleks, pengguna memang sangat membutuhkan hal tersebut. Nah, jadi navigasi yang saya bikin di sistem ini itu berbasis peta yang mengharuskan pengguna untuk yang pertama itu harus membaca petanya. Yang kedua harus memahami arahnya dan yang ketiga mencocokkan dengan kondisi nyata. Makanya saya menggunakan AR Chord agar pengguna tidak perlu lagi melihat peta studi secara manual, tapi tinggal melihat arah jalur objek yang saya telah buat di AI Chord aplikasi tersebut. Nah, jadi nanti kalau dia menggunakan kamera belakang, dia bakal melihat nih arah panah yang sudah ditentukan. Nah, itu cukup sulit dalam kondisi darurat, tapi dengan teknologi AR yang saya maksud tadi, itu sangat membantu pengguna dan juga masyarakat untuk memahami aplikasi dan tentu saja itu bakal efisien. Mungkin hanya itu sih jawaban yang dapat saya jawab dari pertanyaan Ibu. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Oke, jawabannya sangat bagus, Angel. Terima kasih. Mungkin dari dosen lain ada pertanyaan? Oke, baik Angel. Terima kasih untuk presentasinya. Di sini saya ingin bertanya, seperti yang Angel jelaskan tadi, bahwa penelitian ini menggunakan algoritma ASTAR. Nah, di mana yang saya ketahui bahwa algoritma ASTAR itu memang secara teori itu memang baik dan bagus, tapi bagaimana nih Angel memastikan bahwa heuristik dari algoritma ASTAR yang kamu gunakan itu nantinya tidak akan membuat output dari aplikasi kamu ini itu menjadi bias atau tidak optimal. Itu bagaimana? Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaan yang telah disampaikan. Saya izin untuk menjawabnya. Jadi dalam algoritma Alstar yang saya gunakan, ada dua komponen utama, yaitu GN yang saya sudah sebutkan sebelumnya di pemaparan saya. GN itu merupakan jarak yang sudah ditempuh. Baik, saya akan tampilkan sebelumnya. Nah, seperti yang Ibu sudah lihat, nah, jadi JN itu merupakan jarak yang sudah ditempuh. Nah, kemudian H itu merupakan estimasi jarak ke tujuan.
Nah, ini saya simbolkan seperti itu variabelnya. Nah, jadi potensi bias biasanya itu ada di H atau di estimasi jarak ke tujuan atau heuristiknya. Nah, jadi di sistem saya ini, saya menggunakan heuristik berbasis jarak geometris seperti Euclidean distance. Nah, jadi heuristik ini tuh bersifat admissible, yang artinya itu tidak pernah melebihkan jarak yang sebenarnya, sehingga akan tetap menjamin jalur yang dihasilkan dengan konteks yang optimal. Nah, namun yang menjadi pembeda dalam penelitian saya itu bukan hanya pada heuristiknya saja, Bu, tetapi pada bobot jalurnya. Nah, biasanya Bu, bobot itu sama dengan jalur ya. Nah, tapi di sistem saya itu, bobot itu sama dengan jarak dan juga ditambah dengan faktor resiko bencananya. Sehingga walaupun jaraknya dekat, tapi tidak memungkinkan, tapi sistem algoritma yang saya tambahkan jarak tambah faktor risiko bencana ini bakal mendeteksi bahwa jalur tersebut tuh walaupun pendek tapi sangat beresiko tinggi kerusakannya, misalnya seperti itu. Entah itu jalannya patah, entah itu jalannya diseruduk pohon, dan lain sebagainya. Sehingga saya menggunakan bobot dengan jarak ditambah faktor risiko bencana. Dan itu menjadi lebih efisien dan meningkatkan keselamatan jiwa masyarakat lebih tinggi. Nah, kemudian contohnya itu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya paparan, itu jalur terdekat itu kalau misalnya dia rawan, bobotnya itu bakal membesar. Tapi kalau jalur dia lebih jauh, sedikit ataupun ya bisa dibilang lumayan jauh, tapi bobotnya itu akan lebih kecil. Karena jalur tersebut walaupun jauh, tapi kalau terdeteksi aman, dibandingkan dengan jalur yang pendek tapi terdeteksi tidak aman, maka dia bakal memilih jalur yang panjang tapi aman. Seperti itu, Bu. Manfaatkan All-Star itu dan akan faktor risiko bencananya. Terima kasih, Ibu. Itu adalah jawaban yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Angel atas jawabannya cukup jelas. Terima kasih, Ibu. Baik, sama-sama Angel. Mungkin jaringannya Angel lagi nge-lag ya ini.